Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari kegelapan menuju terang, belajar melihat dengan hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah penyembuhan orang buta sejak lahir dalam Injil Yohanes mengajarkan kita tentang cara pandang Allah terhadap penderitaan. Ketika murid-murid Yesus bertanya, "Siapa yang berdosa sehingga orang itu lahir buta?" mereka menunjukkan kebiasaan manusia
yang suka menghakimi orang lain. Namun Yesus menjawab dengan tegas bahwa penderitaan orang tersebut bukan karena dosa dirinya atau orang tuanya. Sebaliknya, keadaan itu terjadi supaya rencana Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Melalui kisah ini, Tuhan mengajak kita untuk berhenti mencari-cari kesalahan orang yang sedang menderita dan mulai melihat bagaimana Tuhan dapat memuliakan namanya justru di tengah keterbatasan manusia. Cara Yesus menyembuhkan orang buta itu sangat unik dan menuntut ketaatan penuh. Yesus membuat lumpur dari tanah dan ludahnya, lalu mengoleskan pada mata orang itu dan menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Tindakan ini terlihat aneh dan tidak masuk akal. Namun, orang buta tersebut tidak berdebat. Ia taat dan langsung pergi membasuh matanya. Hal ini mengajarkan kita bahwa iman seringkali memerlukan langkah ketaatan, meskipun kita belum mengerti sepenuhnya rencana Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah disembuhkan, orang buta itu mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa di tengah tekanan lingkungannya. Awalnya, ia hanya mengenal Yesus sebagai seorang biasa. Namun melalui berbagai pertanyaan dan penolakan dari para pemimpin agama, imannya semakin kuat hingga ia berani mengakui Yesus sebagai anak Allah dan menyembahnya. Ironisnya, para pemimpin agama yang merasa paling tahu hukum Tuhan justru menjadi buta secara rohani karena kesombongan mereka. Mereka menolak yang nyata di depan mata karena lebih mencintai aturan dan status mereka daripada kasih Allah. Ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan agama saja tidak cukup jika hati kita keras dan tertutup terhadap karya Tuhan. Melalui Injil pada hari ini, mengundang kita untuk memilih sikap hati yang terbuka dalam mengikuti Kristus. Apakah kita mau seperti orang buta yang disembuhkan, yaitu rendah hati, taat, dan berani mengakui Yesus sebagai Tuhan, meskipun harus menghadapi resiko ditolak oleh dunia? Ataukah kita akan seperti orang Farisi yang merasa paling benar, sehingga justru kehilangan kesempatan untuk mengalami terang keselamatan? Yesus adalah terang dunia yang telah datang menerangi hidup kita. Tugas kita sekarang adalah membuka hati, meninggalkan kesombongan, dan percaya sepenuhnya kepadanya, agar kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam terang kasih-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.